Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal latihan untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran IPA kelas 7. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Berikut yang termasuk tahap untuk melakukan proses penyelidikan IPA kecuali melakukan pengamatan, membuat inferensi, membuat referensi, mengkomunikasikan. Jawaban yang tepat adalah membuat referensi. Nomor 2. Berikut yang termasuk hasil kegiatan pengukuran besaran pokok adalah kita cek luas meja bukan, volume juga bukan, ini massa ya. Massa beberapa bahan makanan 0,5 kg. Ini adalah besaran pokok. Lanjut, nomor 3. Perhatikan gambar. Alat pada gambar di samping berguna untuk mengukur besaran. Ini adalah meteran untuk mengukur besaran pokok. Nomor 4. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran turunan adalah besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ini panjang, kuat arus, suhu ini besaran pokok, suhu massa besaran pokok, massa jenis besaran turunan, luas gaya kelajuan ini semuanya besaran turunan. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk besaran pokok adalah yang bukan ya, berarti jawabannya adalah kecepatan. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan satuan tidak baku adalah jengkal, depa, kaki. Nah, ini jawabannya ya, satuan tidak baku. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Volume batu tersebut adalah, nah, ini gampang. Caranya tinggal mengurangi volume air setelah dicelupkan batu dengan volume air sebelum dicelupi batu. Jadi 75 ml dikurangi 50 ml ya sama dengan 25 ml. Soal nomor 8. Perhatikan gambar. Ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar di atas adalah, nah di sini jelas ada pertambahan ukuran ya. Berarti ini adalah tumbuh dan berkembang cirinya. Selanjutnya nomor 9. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah pengenalan makhluk hidup. Nah, ini ya yang betul. Nomor 10, aku adalah makhluk hidup uniseluler, prokaryotik, menempati berbagai habitat, kemudian berkembang biak dengan membelah diri. Ya, kita lihat jawabannya adalah Monera. Nomor 11. Kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri eukariotik, hidup secara saprofit dan parasit, terdiri atas biang benang halus atau hifa adalah ya. Jawabannya adalah fungi ya. Fungi di sini adalah jamur. Itu hidupnya secara saprofit. Nomor 12. Jamur tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis tumbuh-tumbuhan karena jamur tidak bisa berfotosintesis. Ya, ciri dari tumbuhan itu adalah dia memiliki klorofil zat hijau daun sehingga ia mampu berfotosintesis, sementara jamur tidak memiliki klorofil sehingga bukan kelompok tumbuh-tumbuhan. 13. Perhatikan gambar berikut. Lebah memiliki kaki 3 pasang, alat geraknya berupa sayap berantena. Kelompok hewan berikut yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan lebah adalah, yang jelas lebah ini adalah kelompok insekta ya. Jadi ini yang keluarga yang dekatnya itu adalah lalat dan kupu-kupu. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan ya, di bawah ini yang termasuk dalam kelompok krustasea ini adalah krustasea, ini kepiting dan udang. Nomor 15. Perhatikan sifat zat-zat berikut. Mempunyai bentuk dan volume tetap, jarak antar partikelnya sangat jauh, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, susunan partikelnya tidak teratur.
sifat-sifat baja. Baja ini adalah zat padat, maka kita lihat jawabannya 2 dan 5. Bukan ya. Kemudian 3 dan 5 juga bukan. Kemudian 2 dan 5. Nah, ini jawabannya nggak ada yang betul ya. Kalau baja itu kan dia zat padat ya. Zat padat itu ciri-cirinya mempunyai bentuk dan volume tetap. Ini nomor 1. Kemudian gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Harusnya jawabannya adalah 1 dan 4 ya. 1 dan 4. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah paham bahwa sifat-sifat zat padat ini adalah mempunyai bentuk dan volume tetap dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Selanjutnya nomor 16. Ayu meletakkan kapur barus di lemari pakaian. Setelah beberapa hari ternyata kapur barus tersebut habis. Hal ini menunjukkan perubahan wujud benda, yaitu ya jawabannya adalah menyublim ya, dari padat menjadi gas. Kemudian nomor 17. Perhatikan beberapa unsur dan senyawa berikut. Yang termasuk molekul unsur ditunjukkan oleh molekul unsur itu terdiri dari atom-atom yang sejenis. Di sini oksigen dan hidrogen. 3 dan 4. Nah, ini jawabannya. Kalau magnesium ini atom, karbon dioksida ini adalah molekul senyawa, sedangkan emas ini juga atom. 18. Rati sedang melakukan percobaan untuk mengetahui sifat suatu larutan. Ternyata larutan yang Rati uji memiliki sifat korosif dan memiliki pH kurang dari 7 serta rasanya masam. Larutan tersebut adalah, yang jelas ini adalah larutan asam ya. Di antara pilihan ini yang termasuk larutan asam adalah cuka. Yang lainnya adalah basa. Kemudian nomor 19 ya. 18. Hari ini Galuh membawa bekal makanan ke kantor. Karena banyak pekerjaan, ia lupa makan bekal makanan tersebut hingga jam pulang. Saat pulang, bekal tersebut juga tertinggal di kantor. Esoknya saat ia ke kantor, ia membuka kotak makanannya. Ternyata nasi tersebut sudah mengeluarkan bau busuk. Perubahan pada nasi tersebut termasuk ke dalam perubahan? Ya, jelas. Jawabannya adalah perubahan kimia ya. Ciri dari perubahan kimia ini adalah menimbulkan zat baru, kemudian zat yang berubah tidak bisa kembali ke wujud semula. Nomor 19. Bayu ingin memisahkan antara pasir dengan air. Ia menggunakan penyaring berupa kertas saring. Metode pemisahan campuran yang digunakan Bayu tersebut adalah, jelas ini adalah filtrasi. 20. Suhu suatu zat diukur termometer Reaumur adalah 60 ya, ini 60 derajat Reaumur ya, salah penulisannya. Kemudian kita ingin mengetahui berapakah bila diukur dengan Celcius. Caranya gampang, kita akan punya perbandingan skala ya. Untuk Celcius itu titik tetap bawahnya 0, titik tetapnya atasnya 100. Sementara Reaumur titik tetap bawahnya 0 dan titik tetap atasnya 80. Kita pakai perbandingan saja. Pakai perbandingan TC per TR sama dengan 100 dibagi 80. Ini selisihnya 100, ini 80. TC per TR. TR itu adalah suhu pada skala Reaumur, ini 60. Kemudian ini kita cari perbandingan yang sederhananya adalah 5/4. Nah, dari sini kita langsung pakai perkalian silang. TC itu sama dengan 60 kali 5 dibagi 4. Hasilnya 75. Nomor 21. Sambungan rel kereta api selalu diberi celah. Hal ini bertujuan adalah ya, ketika rel memuai, rel tersebut tidak melengkung. Ya, seperti ini ya jawabannya. Jadi ini penerapan dari prinsip pemuaian. Hanya harus diberi celah. Nomor 22, harga koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000026, maka harga koefisien muai luas aluminium adalah, nah ini kalau pemuaian panjang ini hanya satu dimensi, itu lambangnya alfa,
Maka untuk mencari pemuaian luas, ini kan 2 dimensi, maka tinggal mengalihkan koefisien muai panjang dikali 2. 2 kali 0,000026. Hasilnya adalah 0,000052. Berikut ini yang merupakan proses yang membutuhkan kalor ya. Proses yang membutuhkan kalor kita lihat es yang mencair. Ya, ini betul es yang mencair. Kalau air menjadi es ini bukan membutuhkan kalor tapi melepaskan kalor. Ini juga mengembun, ini melepaskan kalor. Minyak membeku ini juga melepaskan kalor. Jadi peristiwa es yang mencair ini membutuhkan kalor. 24. Batang aluminium masanya 2 kg mengalami kenaikan benda sebesar 25 ya, ini 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium itu 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diperlukan adalah kita menggunakan ini ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 2 kali C-nya 900 dan delta T-nya ini 25 perubahan suhunya. Maka tinggal kali-kalikan saja hasilnya ini ya, 45.000 Joule. Soal nomor terakhir, perhatikan gambar berikut. Cara perpindahan kalor berdasarkan gambar tersebut adalah, ya, jawabannya adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan kalor yang diikuti dengan tanpa zat perantara ya. Perpindahan kalor dengan zat perantara dan partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Ya, ini. Ya, kita sudah selesai ya, soalnya hanya 25. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat membantu kalian untuk menghadapi ujian nanti. Terima kasih sudah menyimak. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.